Terima kasih disampaikan. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya Stadium General PDPI Angkatan keempat yang akan disampaikan oleh Al-Karam Bapak Kiai Haji Ahmad Zulfilmi Ghazali. Pada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirat al-masyayikh wal kiai wal ustaz semuanya yang hadir, saya bisa menyebutkan ya seperti kiai akhir saya kalau begitu tidak bisa menghafal tapi satu rakyat saya sebut satu yang saya ingat, nanti yang lainnya yang saya tidak ingat terus saya juga ada jadi tidak mengurangi pengorbanan saya ya. Semua punya kiai, semuanya yang hadir yang saya hormati. Saya diminta untuk diceritakan sedikit saja, mungkin tidak terlalu banyak apa yang saya ketahui mengenai Al-Quran Al-Karim, karena tidak diketahui yang banyak. Kita alhamdulillah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan untuk terlalu mengembangkan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Itu sebenarnya satu karunia yang besar, karena Al-Quran Al-Karim itu dibacakan oleh Allah Subhanahu. Sementara kitab-kitab yang lainnya tidak ada yang dibacakan oleh Allah. Oleh karena itu, ketika semuanya ini mengajarkan Al-Quran, ketika selalu konsekuen dengan bacaan Al-Quran, maka tentunya ini sama dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul, khususnya baginda Rasul Muhammad SAW yang oleh Allah diberikan Al-Quran. Al-Quran Al-Karim yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang-kadang kita tidak membayangkan bagaimana Al-Quran dibaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kitab-kitab yang lain tidak pernah dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab semua yang lain, kitab fikih, kitab tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menuliskan Al-Quran di Lauhul Mahfuz, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril mendengarkan yang bersama. Begitu selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menghidupkan seluruh bacaan yang didengarkan. Nah, tentunya bacaan Al-Quran yang dimaksudkan adalah bacaan yang termasuk riwayat-riwayat yang dilakukan di Al-Asyar dan lain sebagainya, itu bisa diperkenalkan semuanya oleh Allah kepada malaikat
Jibril dan malaikat Jibril menitipkannya. Loh kok bisa menurunkan? Orang pintar itu karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sulit untuk menerima bagaimana Allah yang bisa membaca. Mungkin kita tidak tahu apa Allah itu. Kita kan nggak boleh mengatakan Allah itu yang mulut. Lalu yang mulut kan sama dengan manusia. Punya telinga. Ya. Allah itu mukhalafah bil hawa. Tidak. Tapi kalau bagaimana dalam baca Al-Quran? Barangkali kalau kita membayangkan sekarang teknologi, ya, ternyata kaset itu bisa membaca Al-Quran, HP bisa membaca Al-Quran, walaupun tidak punya mulut. Ya, tapi kan itu adalah teknologi. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ahli. Saya sering memberikan contoh itu ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kitab suci Al-Quran, kitab suci Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam suatu ketika itu akan dipanggil oleh Allah, oleh dia dipanggil untuk menerima akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Musa itu kan kalimah. Nabi Musa itu yang pernah berbicara dengan Allah. Datang, disuruh datang di satu tempat. Di tempat dalam hadis sebetulnya tempat yang dimaksudkan ya sama dengan tempat turunnya di Rasulullah di Sinai, di Sinai, itu di Sinai. Saya tidak akan menceritakan semuanya tentang bagaimana Nabi Musa itu akan menerima kitab. Tapi ada ritual-ritual sebelumnya sebelum Nabi Musa itu diajak bicara oleh Allah. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk datang ke satu tempat dengan membawa 70 orang pilihan. Setelah di suatu tempat, ya, Nabi Musa itu kaum yang berikannya itu ya orang Nabi juga ya, karena pada waktu itu ya yang Nabi itu yang Rasul itu ada dua, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, yang Nabi banyak juga. Jadi saat itu kaumnya Nabi Musa juga Nabi itu. Ketika dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam 70 orang akan diajak ke satu tempat untuk mendengarkan bagaimana Nabi Musa akan berbicara dengan Allah. Diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berangkat di tengah jalan, kaumnya yang 70 orang pilihan ini minta kepada Nabi Musa supaya nanti ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah diperkenankan untuk mendengarkan apa yang dibicarakan ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah. Nabi Musa akhirnya memohon kepada Allah agar supaya kaumnya diperkenankan untuk mendengarkan. Sudah, tinggal diikat berangkat di satu tempat. Di satu tempat di lembah Sinai, di Tulisna. Lembah itu dipenuhi dengan kabut pekat. Orang masuk sudah agak kelihatan. Ya, karena saking pekatnya, orang masuk sudah agak kelihatan.
Bentuknya Nabi Musa itu waktu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberinya diberi nur, diberi cahaya. Begitu Nabi Musa masuk, kelihatan cahayanya. Nah, yang masuk duluan Nabi Musa masuk di satu lembah yang penuh dengan yang nggak bisa dilihat apa itu beda apa itu. Itu masuk dari Musa pasti kelihatan cahayanya. Yang lain-lainnya masuk nggak kelihatan. Tapi karena ada cahaya itu mereka mengikuti Nabi Musa masuk di lembah yang di kabut. Di tengah-tengah mereka sudah masuk semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa. Begitu berbicara, Nabi Musa mendengarkan dengan sesama. Lalu setelah itu keluar. Ternyata 70 orang itu betul-betul mendengarkan apa yang telah dibicarakan oleh Allah dan Nabi Musa. Buktinya apa? Di tengah jalan ramai membicarakan masalah saya tadi, kita pada sesama yang datang tadi dan setelah keluar kita pada tangannya tadi mendengarkan Allah berbicara begini. Ya, tetapi yang perlu diketahui ketika Nabi Musa mendengarkan, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, kaumnya tadi mendengarkan, dan mendengarnya itu bukan dengan telinga, mendengarnya itu dengan seluruh anggota badannya, dengan kakinya, dengan perutnya, dengan hidungnya, ya, dengan rambutnya, dengan kukunya, semua anggota badannya itu mendengarkan ketika Allah berbicara. Sehingga tentu saja kita tidak bisa bayangkan kalau suara bisa didengarkan dengan telinga, tetapi ini yang didengarkan, ya, yang didengarkan tidak bisa didengar dengan telinga. Semua anggota badan mendengarkan. Sehingga kita tidak bisa membayangkan bagaimana apakah itu suara atau tidak. Ya. Pokoknya bisa didengarkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Lalu yang perlu digambarkan juga ketika Allah berbicara, kaumnya di kaum saya sudah mendengarkan itu. Seakan-akan yang datang yang didengarkan dari seluruh penduduk. Kalau kita mendengarkan suara, kan mestinya dari sana suaranya, ya, dari sana suaranya. Ini ya dari seluruh penjuru didengarkan dari seluruh anggota. Ini yang perlu kita bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Ya, karena Allah juga membaca Al-Quran sama dengan bicara tadi. Ketika Allah membaca Al-Quran sama dengan ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa. Artinya kita tidak bisa membayangkan Allah itu berbicara dengan mulutnya atau dengan apa dengan suara, pokoknya bisa didengar. Demikian pula ketika mereka Jibril mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca Al-Quran, dengan apa mendengarnya? Kalau mereka Jibril tidak sama dengan manusia juga. Ya. Mungkin mereka Jibril pada seluruh anggota badannya juga mendengarkan bacaan yang sedang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bacaan ini bukan dengan tulisan. Dengan kalau Nabi Musa, ada kayak kita dengan tulisan dengan roh, ya, walaupun tulisannya indah, ya, disebutkan roh tetap jadi batu mulia yakut yang nulis Allah sendiri, tetapi nilainya masih lebih tinggi dibacakan daripada ditulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah membacakan Al-Quran ditunjukkan oleh malaikat Jibril, kemudian baru ditulis di Lauhul Mahfuz. Selanjutnya Al-Quran itu diturunkan dengan dua tahap. Diturunkan, ya,
diturunkan pertama kali sebelum Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah, itu diturunkan ke Baitul Izza. Lalu kemudian setelah Rasulullah pas diangkat itu, maka turunlah ayat Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan itu tidak seluruhnya yang tahu yang kedua. Dan ini yang perlu kita yakini, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara rapi. Malaikat Jibril mendapatkan Al-Quran dari Allah, menekankan langsung dari Allah. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasul, itu ditinggalkan oleh baginda Rasul dan ditirukan oleh baginda Rasul. Ya, tapi bertemu langsung. Sehingga Al-Quran itu sebetulnya yang sah itu adalah bacaan secara rapi. Minimal rapi yang dibolehkan oleh para ulama itu bisa memperdengarkan atau mendengarkan dari gurunya, atau ya yang paling baik itu tiba balik, gurunya membacakan, muridnya mendengarkan, kemudian muridnya membaca di hadapan gurunya, didengarkan oleh gurunya. Jadi yang paling baik. Tetapi itu ternyata oleh para ulama disepakati dibolehkan walaupun hanya mendengar saja. Asalkan mendengarkan seluruhnya, bukan mendengarkan satu ayat kemudian dapat sanad semuanya tidak religius. Tidak mungkin. Ya. Oleh karena itu, kalau kita belajar Al-Quran, ya, minimal setor kepada gurunya, atau minimal mendengar semuanya, tidak religius. Kalau di Mekah dulu ada tempat yang mendengarkan saja, itu di bawah muadzin yang tidak dipakai. Muadzin di Mekah itu ada dua, ada yang sebelah utara, ada yang sebelah selatan. Yang dipakai yang sebelah selatan, yang di sebelah utara tidak dipakai. Di bawah muadzin itu ada tempat guru yang selalu membacakan Al-Quran setiap saat, didengarkan oleh orang-orang yang sedang melatih. Itu boleh. Dalam sana tak apa, tapi mendengar seluruh tidak religius, ya. Atau sebaliknya yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, sholat pada gurunya mendengarkan, khatam, dikasih sana. Jadi yang paling baik itu, yang paling banyak ya. Alhamdulillah kita di Indonesia ini yang punya sanad, walaupun hanya pada satu riwayat saja dihapus. Dan sahabat ketika menerima dari baginda Rasul itu ada yang mempunyai beragam macam-macam model bacaan, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu menerima model-model bacaan, bukan satu model bacaan. Ya. Seperti katakan Sayyidina Umar saja, Sayyidina Umar itu ada bacaannya ini. Ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairil dhalin. Dibaca Sayyidina Umar. Nah, bacaan Sayyidina Umar yang seperti itu tidak sampai dari kita. Tapi itu pernah tidak ditinggalkan oleh Sayyidina Umar dan pernah diperhatikan oleh Sayyidina Umar juga demikian. Punya model-model bacaan yang boleh. Nah, atau yang pernah kita dengar juga ceritanya ketika Sayyidina Umar itu bertengkar dengan Sayyidina Isya. Ya. Ketika Sayyidina Isya itu imam sholat Isya, Sayyidina Umar itu jadi makmum masuk. Kita lakukan satu rakaat. Sayyidina Isya membaca rakaat yang kedua itu didengarkan oleh Sayyidina Umar sedang membaca surat Al-Qur'an. Rakaat yang kedua. Atau namanya mungkin lebih panjang ya. Itu jemaah dulu ya, jadi imam Sayyidina Isya.
Kalau di sini kan sholat isya itu ya. Ya, ini kalau Al-Quran kan seperti kajus seperti ini yang pertamanya lebih panjang ini. Ketika Sayyidina Umar mendengarkan bacaan Sayyidina Hisham nggak sama ya. Riwayat bacaannya nggak sama seperti yang diterima oleh Sayyidina Umar dari Rasulullah. Dan itu ketika dikonfirmasi kepada baginda Rasul, bacaan Sayyidina Hisham yang seperti itu tidak sama. Dia itu bilang bacaan yang benar. Ya, begitu Sayyidina Hisham selesai sholat isya ya, Sayyidina Umar masih menyelesaikan satu rakaat ya, karena masuk. Begitu selesai Assalamualaikum langsung maju. Nah, serbannya Sayyidina Hisham ditarik sampai begini. Kamu main-main dengan Al-Quran. Saking tingginya riwayatnya Sayyidina Umar. Sampai digelarkan dalam riwayat digelarkan Sayyidina Umar berada mau dibawa ke baginda Rasul mau dilaporkan. Baginda Rasul melihat dari jauh. Karena Sayyidina Hisham itu keponakan dari istrinya, dari Sayyidah Khadijah. Oleh karena itu Rasulullah itu ya keponakan juga keluarga. Masa itu digelandang sampai akhirnya dilepaskan dari situ. Datang kepada baginda Rasul. Dia tahu situasi saat itu, bagaimana wilayahnya baginda Rasul ketika ada permasalahan seperti itu datang dua-duanya Sayyidina Hisham, Sayyidina Umar dan disertai jamaah lain datang kepada Rasulullah. Semuanya duduk, ada yang melihat baginda Rasul, semuanya duduk semua. Yang mau tak berani bicara dulu kan? Ya. Sayyidina Umar yang bermasalah itu mestinya kan langsung ngomong soal kejauhannya, enggak harus. Ya dulu baru ketika sudah selesai, sudah diurus semua, bagian Rasul baru mempersiapkan ada apa tadi? Nah itu baru Sayyidina Umar menjelaskan permasalahannya. Itu kan tidak pernah menangkap wajahnya Rasulullah. Ini ilmunya baginda Rasul. Dia tahu, ya. Makanya kalau sekarang dituju oleh para kiai, para santri, kiainya ya memang seperti itu baginda Rasul. Begitu baginda Rasul tahu permasalahannya, dipersilakan oleh Sayyidina Umar karena apa hukum ini. Sayyidina Umar dipersilakan baca. Nama apa juga itu ada kata baginda Rasul. Iqra nama apa juga baca seperti aku pernah membacakan pada tapi yang dipersilakan dulu bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Hisham. Sayyidina Hisham membaca, begitu didengarkan seperti ketika sholat tadi Sayyidina Umar sebenarnya gimana waktu itu Sayyidina Umar merasa gimana sama ke saya yang salah. Bacanya tetap salah saja gitu kata Sayyidina Umar di dalam hatinya, mungkin saya salah. Takut Sayyidina Umar, tapi selama ini saya salah. Takut. Begitu ditanya ketakutan selesai membaca, baginda Rasulullah memberikan komentar ada usia. Ya begini kalau Quran itu enggak seperti Sayyidina Hisham baca itu. Takut terus. Sayyidina Umar betul-betul sama saya. Ya. Itu ada ketakutan. Baginda Rasulullah. Jadi kalau ya Umar, kalau apa sudah disuruh baca Sayyidina Umar, baca seperti biasa dibaca. Itu selesai.
ada satu usia. Ya begini lah Quran itu keluar dari usia Quran ala sabah ya akhirnya diteruskan seperti ini banyak seperti ini. Artinya apa? Saya dan Umar punya model bacaan. Dalam riwayat malah diberikan komentar. Saya juga Umar itu kan sukunya suku Quraisy. Saya juga Hisham juga suku Quraisy. Oh bacaannya tak sama karena bukan berdasarkan bahasa yang berkembang. Ya, saya dengan Hisham punya bacaan sendiri dari Rasulullah SAW. Saya tidak mau punya bacaan sendiri. Ya, walaupun Al-Quran juga diturunkan ada bahasa suku Quraisy juga. Ya, tapi ada yang tidak suku Quraisy. Macam-macam. Baik, ketika kita sudah membayangkan bahwa para sahabat itu punya model-model bacaan Al-Quran. Kadang satu sahabat itu punya bermacam-macam bacaan. Satu sahabat. Lalu ketika Al-Quran itu dipakai untuk jemaah, ya, ada imamnya. Nah, imam itu membacakan Al-Quran. Sebetulnya bebas saja mau riwayat apa, mau riwayat sahabat seperti yang kita baca atau riwayat form. Saya pernah di mana di NTB di Kekait, ya, di Kekait itu di desa daerah Kekait, nah Empat itu saya pernah jamaah sholat Jumat itu imamnya membaca riwayat Qur'an. Nah, ya riwayat Qur'an ini dibaca. Nah, tapi intinya bebas. Cuma saya ingin menjelaskan ketika baginda Rasul Muhammad SAW membaca Al-Quran di dalam sholat. Nah, itu tentunya ada kebiasaan yang dipakai. Ini yang dipakai Rasulullah. Saya tidak bingung. Satu model bacaan saya dipakai. Dan perlu diketahui baginda Rasul sangat menjaga terhadap disiplin imam di Masjid Nabawi. Sangat disiplin. Kalau tidak ada uzur yang berat, Rasulullah tidak akan mewakili. Kalau orang baru mewakilkan seperti yang terjadi, orang yang diwakilkan kepada ilmu waktu, ya. Itu karena Rasulullah. Kalau tidak, repot benar karena tidak. Itu tugas utama Rasulullah sebetulnya. Ya, jadi menjadi Rasul, menjadi utusan, beliau selalu menjaga mengimami di Masjid Nabawi. Dan ini ternyata dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, ya kita tahu pertama kali yang menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar membaca Al-Quran yang imami di Masjid Nabawi, karena tugas utamanya khalifah itu sebetulnya adalah imami di Masjid Nabawi. Bukan ngurusi pemerintahannya, bukan. Urusan utamanya adalah imami lima waktu, bukan hanya satu waktu, ya, bukan hanya satu waktu. Kalau saya imami di Ampel itu hanya subuh kok, ya. Itu saja sudah berat bagi saya. Padahal saya mulai tahun berapa? Tahun 90. Mulai tahun 90 saya imam. Terus 90 saya imam. Subuh kok. Berat sekali. Nah, makanya saya sering berusaha bagaimana baginda Rasul seperti itu imami, ya, dijaga. Saya sekarang subuh kok
Kalau makanya kalau ada apa-apa ya, tidak bisa jadi marah. Itu uang deh, subuh itu 5 kilo. Kemudian para sahabat ketika menjadi khalifah karena tugas utama adalah imami. Saya tidak boleh imami di Masjid Nabawi. Dan yang hebat lagi apa? Bacaan yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah bacaan yang biasa dipakai oleh munafik. Karena munafik itu kan mengajarkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Ya, jadi yang diutamakan bacaan Al-Quran itu adalah bacaan yang biasa dipakai oleh imam di Masjid Nabawi. Sehingga Abu Bakar imam di Masjid Nabawi, bacaannya adalah bacaan yang biasa yang sekarang dipakai oleh munafik. Lalu begitu selesai, baik Abu Bakar itu kan hanya 2 tahun. Digantikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu nggak tahu dia. Itu juga imam. Jadi ketika pergantian dari Abu Bakar pada Sayyidina Umar, maka imam itu yang harus diurus. Ini tentunya pertimbangan menjadi khalifah itu bukan hanya sekedar orangnya cakap, ya, tapi bacaan Al-Qurannya. Bukan abunya ya, bacaan Al-Qurannya. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar diperintahkan oleh baginda Rasul, ya, untuk menggantikan beliau waktu sakit, ya, itu Sayyidah Aisyah mengatakan suara Allah luar biasa, kalau berarti bacaan bagus. Ya, hanya tetap Sayyidina Abu Bakar menjadi imam ketika baginda Rasul sakit. Nah, demikian pula Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah ini karena akan menjadi imam di Masjid Nabawi, maka bacaannya juga bagus. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya adalah yang hafal itu semua. Dan bacaan Al-Quran adalah sama. Bahkan riwayat bacaan kita itu ada yang sampai pada Sayyidina Utsman, pada Sayyidina Abu Bakar. Bacaan riwayat dengan riwayat yang banyak itu. Ternyata bacaan Imam Nafi ini juga melalui Sayyidina Utsman. Bacaan kita juga melalui Sayyidina Utsman juga. Artinya apa? Sayyidina Utsman punya bacaan yang bermacam-macam modelnya. Sayyidina Umar juga demikian. Begitu menjadi khalifah, maka Sayyidina Umar menjadi imam. Imam di Masjid Nabawi di dalam sejarah ternyata bacaannya juga sama dengan yang dibacaan Sayyidina Abu Bakar sebelumnya. Sama, yaitu bacaan Imam Nafi. Tidak berbeda. Walaupun Sayyidina Umar mempunyai model-model bacaan yang lain, tapi tetap dia dipakai yang sebelumnya sama. Barangkali itu pertimbangannya supaya tidak ribut di belakangnya. Ya. Nah, dalam sejarah ternyata juga Sayyidina Utsman ketika menggantikan Sayyidina Umar, bacaannya juga bacaan yang biasa dipakai, bacaan sama. Jadi khalifah 4 semuanya imami di Masjid Nabawi dengan bacaan yang riwayatnya sama, yaitu bacaan munafik. Makanya ada dalam satu riwayat, pernah ada satu riwayat ini, Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah bertanya kepada ayahnya, bacaan Al-Quran yang baik yang mana? Di antara sisi yang bacaan. Karena di Mekah pada waktu itu sudah berbeda. Di Mekah itu bacaannya bukan bacaan Imam Nafi. Di Mekah itu yang dipakai adalah bacaan Imam Ibnu Nah, saya itu Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahnya,
bacaannya baik yang mana? Kata ayahnya, dia bilang, nah, yang baik yang biasa seperti dia pakai oleh bacaan Imam Nafi karena dipakai di Masjid Nabawi. Ini jawabannya. Dan nanti kalau tidak ada gurunya, harus karena pada harus yang paling banyak dipakai oleh orang Nafi. Dan berbeda. Nah, walaupun hafaz pada waktu itu bacaannya meluas di mana-mana pakai hafaz, tapi tetap yang dibutuhkan adalah bacaan Imam Nafi. Nah, sekarang Imam Nafi itu akhirnya dipakai di daerah Afrika karena